Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Kalau Opung Luhut komentar sudah pasti padat singkat nagih janji. Ini tentang Indonesia melawan kemauan Apple. Sampai 8 November 2024, saudara, pemerintah masih melarang iPhone 16 dijual di dalam negeri. Selama Apple gagal memenuhi aturan main yang dibikin oleh pemerintah. Kalau membedah perjalanan iPhone seri 15, saudara, penjualan ponsel ini di Indonesia hanya berselang 1 bulan setelah peluncuran secara pasar global. Nah, sedangkan sejak meluncur September lalu, penjualan iPhone 16 sampai dengan awal November ini masih tidak pasti. Lalu apa sih kata Opung ketika iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia? Nah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pada Apple, ini bukan tentang teknologi tinggi yang dijual, tetapi tentang komitmen lapangan kerja. Mana nih lapangan kerjanya? Ya kan? Luhut juga bilang tidak pilih kasih dan selalu terbuka pada investasi sektor apapun, asal membawa lapangan pekerjaan luas bagi masyarakat Indonesia. Semua itu sangat terbuka kepada apa saja. Apalagi kalau itu diproduksi ke dalam negeri, karena kita ingin menciptakan lapangan kerja. Jadi kita tidak bicara high-tech saja, tapi kita juga bicara mengenai labor intensif. Itu dia tadi pernyataan Ketua DEN Luhut Panjaitan. Apple mau dapat cuan di Indonesia, nah buka dulu dong lapangan kerja di sini, bikin pabrik yang serius. Tetapi meski masih dilarang, sampai Oktober 2024 mengacu keterangan Kementerian Perindustrian, saudara, sudah ada sekitar 9.000 unit iPhone 16 yang masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang. Semuanya ini sah atau legal karena telah membayar pajak. Tetapi yang perlu masyarakat tahu adalah ponsel tersebut bisa berubah menjadi ilegal atau gelap kalau diperjualbelikan di Indonesia. Jadi hukumnya tidak boleh. Sampai Minggu kedua November 2024, Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi iPhone 16. Berapa sih TKDN yang harus dipenuhi? Nah, mengacu standar teknis Kemenperin, kewajiban besaran TKDN adalah 35%. Kemudian pendaftaran IMEI atau International Mobile Equipment Identity barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tetapi semua alat komunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importer terdaftar wajib memiliki sertifikat standar teknis dan wewenang pendaftaran IMEI di Kemenperin. Lalu jadi kapan iPhone bisa dijual di sini? Nah, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto bilang iPhone 16 tetap bisa dijual di Indonesia. Asalkan sudah memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pemenuhan syarat TKDN sekaligus menagih komitmen Apple. Kalau jualan iPhone harus investasi dulu. Ya, kita lihat saja siapa yang menang kan. Dan kemudian Bapak Presiden akan berangkat ke sana. Nah, tentu kita akan melihat dari pembicaraan Bapak Presiden di kunjungan ke Amerika Serikat. Kemudian yang terkait dengan iPhone, nanti kita lihat TKDN. Tetapi TKDN tentu juga akan kita dorong. Dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu seperti apa wajah industri ponsel dalam negeri? Kami pakai data dari Kementerian Perindustrian, saudara. Selama tahun 2023, produksi ponsel dalam negeri mencapai 50 juta unit. Sedangkan angka impornya adalah 2,79 unit. Dari total yang diimpor ini, 80%-nya
Ini produk Apple, yaitu iPhone. Nah, iPhone benar-benar mendominasi ponsel impor di dalam negeri. Dari data seperti inilah, makanya Ketua DEN Luhut Panjaitan sampai Menko Ekonomi Erlangga Hartarto juga balik nanya ke Apple, jangan jualan aja di sini, invest, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Mana lapangan kerjanya? Nah, ketegasan pada Apple agar tidak semena-mena di pasar Indonesia patut diapresiasi. Rasanya memang tidak adil ya, ketika status sosial kelas menengah atas itu ditentukan oleh iPhone. Kelas bawah yang menjadi bagian piramida terbesar struktur masyarakat justru kesulitan mencari lapangan kerja. Bagaimana dengan Vietnam? Kita ke data selanjutnya. Nah, ini yang terbaru saudara, setelah iPhone dilarang masuk, Apple akan bangun pabrik, aksesori, dan komponen pendukung di Jawa Barat. Nilai investasinya adalah 158 miliar rupiah. Sebenarnya ketika CEO Apple, Tim Cook, mengunjungi Indonesia sekitar April lalu, Apple berkomitmen untuk membangun 4 akademi, yaitu di Bali, Batam, Surabaya, dan Tangerang Selatan dengan nilai investasi 1,6 triliun. Apakah Apple bisa mendapat tax holiday sepanjang yang didapat di Vietnam? Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan menegaskan tax holiday maksimal bisa diberikan hanya 20 tahun. Itu pun ada syaratnya, yaitu minimal investasi yaitu 30 triliun rupiah. Apakah bisa berlaku kelipatan? Nah, coba aja nih Apple nego ke Kementerian Keuangan. Tetapi mari kita lihat investasi Apple di Vietnam. Nilainya lebih dari 256 triliun rupiah sejak tahun 2019. Di sana Apple membuka 200.000 lapangan pekerjaan baru dan menyerap pekerja lokal. Tax holiday yang diberikan adalah nih 50 tahun. Kalau di atas kertas dan dengan pikiran yang sederhana rasanya nggak adil banget dong. Kalau Apple minta tax holiday di sini 50 tahun tapi investnya aja nggak sampai 10% yang dia tanam di Vietnam. Kita berharap ada jalan tengah yang adil ya. Yang punya duit bisa beli iPhone, yang mencari kerja bisa dapat lowongan kerja. Masalahnya, kata Kemenperin, komitmen Apple belum kuat. Wakil Menteri Perindustrian bilang komitmen investasi Apple di Indonesia masih belum kuat, saudara. Kemenperin tetap menagih tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang harus dipenuhi oleh Apple. Salah satunya dengan merealisasikan investasi di Indonesia. Kami sudah mendengar dan sudah menghubungi, tapi ini kita akan bicarakan lebih detail nanti. Ya. Pak, soal rencana itu pembangunan pabrik, Pak, itu Apple akan bangun di Bandung, Pak. Sudah ada komunikasi, Pak, di Kementerian? Ya, kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang, dan kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan sesegera mungkin. Jadi siapa sih distributor iPhone di dalam negeri? Salah satunya adalah emiten yang ada di bursa, yaitu Era Jaya Swasembada dengan kode saham ERAA. Nah, pada tahun 2016 saudara, saat itu peluncuran iPhone 7 ditunda. Dampaknya produktivitas penjualan Era Jaya di kuartal 4 tahun 2016 turun hampir 32% secara tahunan atau lebih dari 5% secara kuartalan. Market mencermati hal ini terhadap Era Jaya yang merupakan pemilik jaringan iBox. Dalam 5 hari terakhir saudara, saham Era Jaya cukup fluktuatif dengan kecenderungan tertekan. Apakah ketika pada akhirnya Apple merealisasikan investasi berupa pabrik dan iPhone bisa dijual di dalam negeri, lalu saham Era Jaya akan naik? Biasanya untuk market yang sensitif secara historikal, kabar-kabar seperti ini menjadi katalis bagi investor untuk menentukan buy or sell.